Karena, itu kan hanya untuk jangka pendek ya, 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Tapi bagaimana dalam, 12 bulan itu, 2 bulan hanya diberikan, 10 bulannya seperti apa masyarakat gitu ya. Itu yang harus dipikirkan gitu. Makanya saya katakan, pemerintah kalau ingin serius memberikan bagaimana daya beli masyarakat, bagaimana ketahanan pangan masyarakat, bagaimana juga tentang persoalan kesejahteraan masyarakat, ya harus bagaimana meningkatkan pendapatan dan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya, itu yang utama. Bukan kemudian kita tahu 2022 pemerintah melalui PP 36, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, upah buruh hanya ditentukan 1,09%. Faktanya upah buruh di berbagai macam negeri ini, baik di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ada yang hanya naik 1.000 perak, ada yang naiknya tidak sampai 5.000, ada yang 20.000. Bayangkan di 2021, di 2020 dia harus menanggung beban yang kemudian semakin besar. Artinya apa? Kita sudah melihat bahwa ternyata pemerintah tidak menunjukkan bagaimana untuk memberikan peningkatan kesejahteraan, perlindungan, keadilan bagi rakyatnya. Tapi setiap tahun diberikan beban gitu ya, upah ditekan serendah-rendahnya, tidak punya kepastian kerja, terus kemudian BBM semakin terus naik gitu ya, kebutuhan harga-harga minyak goreng, Indomie, terus kemudian beras, telur yang hari ini semakin sulit dibeli oleh kaum buruh. Bagaimana mungkin dengan upah yang rendah gitu ya, pasti kesehatan masyarakat akan semakin rendah. Karena apa? Pendapatan yang rendah, daya beli semakin rendah. Apakah dengan 2 bulan 600.000 itu akan memberikan solusi jalan keluar dari masyarakat? Enggak Baik. gitu loh. Itu bentuk sebagai sogokan yang kemudian agar untuk meredam gejolak yang dihadapi oleh masyarakat. Baik, baik. Bu Nining, ini dalam waktu dekat, masih dalam wacana begitu ya, ada kenaikan harga pada BBM begitu ya. Apakah ini juga merupakan solusi untuk jangka pendek? Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya menyatakan bahwa ini bukan sebuah solusi, tapi ini Untuk adalah jangka sebagai pendek, Bu Nining? sogokan. Ini adalah sebagai sogokan terhadap rakyat gitu ya. Solusi bagi rakyat adalah bagaimana rakyat hidup sejahtera. Jadi artinya meski dalam untuk jangka pendek ini juga tidak menyelesaikan masalah begitu? Iya betul, ini bukan sebuah solusi. Sebuah solusi adalah bagaimana penghematan anggaran yang selama ini banyak dikeluarkan oleh berbagai macam lembaga gitu ya, kesemrautan tentang markup bahkan korupsi yang menjadi merajalela di bangsa kita, itu yang seharusnya diselesaikan, bukan kemudian memberikan beban yang semakin besar terhadap rakyat. Mari rakyat kita terus berjuang bersama-sama untuk melakukan mengontrol, mengkritik kekuasaan yang semakin zolim terhadap rakyat. Baik, Bu Nining, kita bicara yang sudah-sudah sebelumnya begitu ya, terkait dengan bansos. Ini seperti apa sih di lapangan untuk penyaluran bansos sendiri? Ya prakteknya kan kita bisa lihat berapa sih data jumlah pekerja yang masuk menjadi anggota BPJS gitu ya. Syaratnya itu kan harus menjadi anggota BPJS. Padahal banyak buruh perkebunan di berbagai macam daerah Sumatera, Kalimantan itu adalah masih banyak tidak terdaftar menjadi anggota BPJS. Terus upahnya masih di bawah. Bagaimana mungkin terjadi pemerataan keadilan terhadap kaum buruh? Dan itu syaratnya juga harus terdaftar sebagai peserta. Dan itu juga agak rumit gitu ya, dan yang menentukan, yang mengajukan itu adalah perusahaan gitu ya. Nah ini Baik. yang kemudian menjadi problem. Artinya untuk mendapatkan itu pun itu juga tidak mudah untuk mengakses dari kaum buruh gitu. Nah inilah yang kemudian menjadi seharusnya kalau pemerintah kita menjadi problem, bagaimana problem rakyat hari ini adalah semakin tidak punya kepastian kerja karena ada sistem kerja outsourcing, alidaya, borongan, magang. Itu kan yang kemudian semakin membuat keterpurukan nasib rakyat yang mayoritas hari ini. Sedangkan di sisi lain hari ini dengan kenaikan berbagai macam kebutuhan pokok, rakyat semakin mengikat pinggang kencang gitu ya, gitu. Kita Baik. bisa lihat bagaimana kasus besar hari ini, persoalan korupsi, persoalan penghamburan anggaran negara gitu ya. Tapi di sisi lain rakyat yang mayoritas yang menjadi pemilik dari bangsa ini tidak menjadi prioritas, tapi yang menjadi prioritas adalah kepentingan segelintir orang. Baik.